Sedangkan sekarang resikonya untuk dipecat itu bertambah gitu ya, untuk Betul. diberhentikan itu bertambah. Nah, apakah sekarang saat yang tepat untuk membeli asuransi kesehatan di luar dari yang diberikan oleh kantor gitu atau tambahan istilahnya? Ya, Karena kan di tengah kondisi seperti ini ya, dengan ketidakpastian yang semakin luar biasa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun teman-teman berada, selamat datang kembali bergabung lagi di Obrol bareng alumni IARFC Indonesia. Dan kali ini kita bertemu dengan seseorang yang sangat luar biasa sekali. Seorang perencana keuangan, penulis buku juga, tapi saya jadi lupa nama bukunya apa, nanti saya bakal tanyain lah ya. Terus kemudian juga beliau adalah kolumnis di berbagai media online nasional di Indonesia. Beliau adalah Mas Stanley Christian. Halo Mas Stan. Hai hai Mas Re, salam sehat semuanya. Semoga teman-teman dimanapun juga berada sehat-sehat gitu ya, sehat badannya, sehat mentalnya, dan juga sehat kantongnya ya. Karena kalau salah satu Sehat dari ketiga kantong. hal itu ada yang nggak sehat, pasti akan membuat keseluruhan badan menjadi nggak kerasanya nggak sehat juga. Nyambung tadi, saya jadi lupa tadi Mas Ten itu nulis bukunya judulnya apa? Saya takut salah nyebut judul. Judulnya udah lumayan lama ditulisnya atau terbitnya. Judulnya Utang Cerdas Masa Depan Kaya. Utang Kalau cerdas mau masa depan mencari ya, kaya. Oke, nanti masih ada silakan di online shop. cari di online shop, mau itu di yang hijau, yang oranye, maupun yang sebentar lagi mau IPO, mungkin itu bisa Ya, dicari sama teman-teman semua. Kalau mau baca tentang utang, gimana caranya berutang yang cerdas supaya bisa kaya. Tapi malam ini kebetulan ini syutingnya adalah malam gitu ya. Teman-teman mau nontonnya kapanpun juga boleh, silahkan. Kita akan ngobrolin tentang asuransi. Nah, ini sesuatu hal yang mungkin sedang jadi concern dari teman-teman semua gitu ya yang nonton video ini, ya, bahwa karena adanya pandemi kemudian teman-teman jadi sadar gitu bahwa wah penting banget nih punya asuransi gitu ya. Karena kalau ya. kemudian sakit apalagi kena COVID amit-amit gitu ya, teman-teman mungkin sering dengar gitu ya atau baca di sosial media instastory teman-temannya, kerabatnya, keluarganya ada yang kemudian mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar, bahkan sampai ada Ya. yang ratusan juta rupiah gitu ya, kalau kemudian sampai dengan dirawat di rumah sakit gitu. Nah, sehingga kemudian itu juga mungkin menjadi trigger teman-teman semua untuk mencari kira-kira asuransi apa sih yang pas untuk dimiliki teman-teman semua. Tapi saya yakin di antara teman-teman semua ini juga ada yang mungkin sekarang tidak terlalu concern dengan hal tersebut. Ada yang santai-santai aja gitu ya, karena mungkin di antara teman-teman semua juga ada yang profesinya adalah seorang karyawan gitu ya, karyawan baik itu karyawan swasta maupun juga karyawan negara gitu ya. Pasti karyawan swasta dan karyawan negara alias PNS atau pegawai BUMN itu dapat benefit dari perusahaannya berupa asuransi kesehatan. Nah, malam ini kita akan ngobrol seputar asuransi kesehatan. Nah, kira-kira kalau karyawan swasta gitu ya, Mas Ten, dan juga Ya. mungkin PNS atau TNI bahkan, dan juga kemudian untuk karyawan BUMN, mereka kan udah dapet nih asuransi dari kantornya, bahkan kalau PNS dari negara. Nah, Ya. mereka perlu nggak sih punya asuransi tambahan selain dari yang diberikan oleh kantornya tersebut? Pasti mereka juga kan dapat SMS lah ataupun juga dapat telemarketing, telepon ataupun juga Ya. WhatsApp dari teman-teman lama yang nawarin, "Wah, ini asuransi ini nggak cukup loh kalau cuman punya dari kantor doang atau yang cuman dikasih kantor doang. Ini benefitnya lebih-lebih dan lebih lagi daripada yang dikasih dari kantor." Nah, sedangkan di sisi lain kan mereka harus bayar premi gitu ya, sehingga kemudian kalau mau beli mereka juga harus mempertimbangkan gitu, apakah ini penting atau enggak sih untuk saya, terutama mereka yang sudah punya asuransi kesehatan dari kantornya. Jadi penting nggak sih kalau kemudian karyawan punya asuransi kesehatan tambahan? Oke, terima kasih Mas Re untuk undangannya juga. Boleh ngobrol-ngobrol di sini sama
Mas Rey dan teman-teman yang lain. Nah, kebetulan saya juga sebagai karyawan background-nya, jadi pas nih kita ngomongin asuransi, tapi mungkin sekaligus meluruskan ataupun memperjelas bahwa konteks pembahasan kita asuransi, karena asuransi luas ya kan, pembahasan asuransi kita akan masuk ke area yang cukup luas, tapi kita mungkin membahasnya dari sisi asuransi kesehatan yang dimaksud, karena salah satu benefit dari seorang karyawan gitu ya, tadi yang Mas Resi sebut, baik dia karyawan swasta ataupun PNS gitu ya, ataupun karyawan BUMN gitu ya, salah satu benefit yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya adalah asuransi kesehatan gitu ya. Ada juga beberapa perusahaan yang memberikan asuransi jiwa, itu juga ada. Jadi asuransi itu kan banyak, ada asuransi di kendaraan gitu, asuransi yang lain-lain gitu. Tapi ini kita coba membicarakan salah satu benefit sebagai karyawan, karena ketika offering gitu ya, atau diberikan tawaran oleh perusahaan kepada karyawannya gitu ya, ada gaji gitu ya, lalu ada tunjangan-tunjangan lain, tunjangan makan misalnya, tunjangan lain, salah satu yang diberikan juga ada asuransi kesehatan gitu ya, di luar dari BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan oleh perusahaan gitu ya. Karena itu sifatnya wajib. Jadi ada tambahan nih dari perusahaan memberikan benefit, yaitu asuransi kesehatan. Nah, tadi pertanyaannya Mas Rey, ya, penting nggak nih ketika kita sudah memiliki gitu ya, sudah diberikan gitu ya oleh perusahaan asuransi kesehatan, perlu nggak sih kita misalnya nambah lagi gitu ya, atau misalnya kita beli lagi di luaran sana asuransi, karena kan tadi banyak produk-produk ataupun banyak marketing yang nawarin, atau bahkan nggak usah sampai luar-luar deh telepon, mungkin teman sendiri, teman lingkungan gitu ya, ataupun grup-grup SMA gitu, ucuk-ucuk yang dulu SMP atau SMA yang hanya sekedar say hello, terus sekarang dia japri, apa kabar gitu ya, ajakin ketemuan dulu sebelum pandemi gitu ya, dan pada akhirnya menawarkan, ataupun circle di keluarga misalnya, circle keluarga, entah om tante gitu ya, keponakan, dia nanyain ataupun menawarkan gitu ya asuransi kesehatan. Nah, sebenarnya prinsip dari asuransi kesehatan, kita bisa balik lagi ke kebutuhan, karena setiap orang itu pada dasarnya kebutuhan akan kesehatannya beda-beda, macam-macam. Kita bisa pertama lihat dulu benefit yang diberikan oleh perusahaan atau dari tempat kita bekerja kepada kita itu sejauh mana, karena biasanya setiap level atau setiap jenjang jabatan beda-beda nih besarannya, karena semakin tinggi otomatis jabatan atau level seseorang itu bekerja, dia akan diberikan benefit yang semakin tinggi gitu ya. Terus juga perlu diperhitungkan perusahaan tersebut memberikan benefit tersebut, asuransi kesehatan tadi, itu langsung ketika di hari pertama bergabung langsung didaftarkan, diberikan, atau nanti misalnya tunggu 6 bulan, tunggu 1 tahun bekerja, ataupun tunggu pengangkatan sebagai karyawan tetap. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu teman-teman juga perhatikan ketika mendapatkan offering gitu ya, yang perlu didiskusikan atau menjadi istilahnya ya negosiasi lah, karena kan ketika offering itulah saatnya negosiasi, teman-teman tidak hanya memperhatikan besaran gaji yang dibawa pulang gitu ya, take home pay, tapi juga benefit lainnya, apakah besaran asuransinya berapa nih, plafonnya istilahnya gitu ya, plafon yang diberikan oleh untuk jabatan atau posisi yang teman-teman di offering itu berapa besar. Dari situ teman-teman bisa lihat kebutuhannya. Misalnya kita ambil contoh agar dapat gambaran. Misalnya diberikan plafon untuk level misalnya supervisor gitu ya. Plafon yang diberikan adalah 1 juta. Ini adalah 1 juta per malam. Ya, anggapannya itu bisa dilihat lagi, minta gambaran benefitnya berapa besar plafon setahunnya gitu ya. Jadi ini tadi 1 juta itu per malamnya, tapi selama 1 tahun, kalau amit-amit, karena ini kan asuransi kita menjaga ya kalau terjadi sesuatu. Kalau amit-amit harus rawat inap ataupun harus rawat jalan, itu berapa yang di cover, seberapa totalnya dalam 1 tahun, dalam sekali rawat gitu ya. Lalu misalnya sebagai kepala keluarga misalnya, itu diberikan hanya orang tersebut yang bersangkutan atau diberikan juga untuk pasangannya, bahkan anak-anaknya. Ini yang perlu diperhatikan juga. Pada umumnya biasanya kalau yang bersangkutan adalah laki-laki, kepala keluarga, itu di cover juga sampai pasangannya, lalu sampai anaknya juga, dan biasanya maksimal 3. Nah, yang perlu jadi catatan, ini perlu jadi perhatian juga bahwa ini untuk istri
sahnya gitu ya. Jadi kalau punya istri yang di luar tidak sah gitu ya, atau istri kedua itu ya, itu jangan berharap di cover juga ya. Jadi ini adalah istri sah, istri pertama biasa gitu. Lalu sama seperti BPJS Kesehatan juga setahu saya itu pasangannya lalu sampai anak tiga. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau misalnya mendapatkan seperti itu, berarti punya perhitungan yang lebih baik gitu. Istilahnya di covernya lebih baik. Oh, satu keluarga inti di cover nih. Tapi misalnya ternyata, oh hanya saya saja nih hanya yang bersangkutan, istri saya, anak saya tidak. Berarti tadi perlu ada pertimbangan bahwa oh kita membutuhkan nih yang namanya asuransi tambahan untuk pasangan. Ya, karena tadi dari pengcoveran hanya diri yang bersangkutan yang di cover, tapi untuk keluarga ataupun pasangannya tidak di cover, belum di cover. Itu yang perlu menjadi perhitungan tersendiri. Sebelum kita memperluas lagi nih areanya tadi, kalau kita bicara sebutuhnya seperti apa sih gitu ya. Kita bisa melihat kerjasama dari asuransi kesehatannya, ataupun sekarang ada istilah reimburse ataupun cashless gitu ya. Jadi dikasih kartu, ketika kita kontrol ke rumah sakit ataupun harus rawat inap, kita cukup memberikan kartu tersebut, istilahnya cashless gitu. Ataupun ternyata harus reimburse, asuransi yang digunakan atau yang diberikan oleh perusahaan ini tidak bekerja sama atau belum bekerja sama, otomatis kita perlu perhitungan tersendiri karena berarti harus mempunyai dana darurat atau istilahnya uang cash gitu ya, ketika amit-amit harus rawat inap atau rawat jalan, karena harus keluar uang dulu nih, keluar uang dulu gitu ya, baru nanti diklaim reimburse ke perusahaan gitu ya, atau ke perusahaan asuransi tersebut. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan ketika teman-teman ya istilahnya offering ataupun negosiasi, berdiskusi benefit dari sisi asuransi kesehatannya ya. Lalu kalau bicara ada perusahaan yang memberikan asuransi jiwanya, juga perlu diperhatikan besaran preminya, misalnya besaran preminya apakah ini dipotong dari offering gaji yang ditawarkan, lalu besaran UP-nya, uang pertanggungan yang ditawarkan, lalu hal-hal seperti itu yang perlu diperhitungkan sehingga nanti kita tahu nih, oh ini udah cukup nih dengan kebutuhan saya, dengan keluarga saya gitu. Atau ternyata oh ini belum cukup nih, masih kurang, sehingga ada opsi kita beli lagi untuk nambah ya. Jadi bukan beli yang double tapi untuk nambah. Karena ketika kita beli sesuatu gitu ya, maksudnya beli tambahan asuransi kesehatan baru di luar yang sudah diberikan, kita perlu ada perhitungkan apakah asuransi tersebut istilahnya bisa double claim ya. Jangan salah artikan ketika teman-teman dapat tawaran ini bisa double claim gitu ya. Jadi dari yang kantor benefitnya di 1 juta pelakuannya, terus nanti kita beli lagi yang 1 juta dari produk yang lain, lalu kita bisa dapat 2 juta gitu ya. Ternyata diklaimnya atau di total diklaimnya itu tidak seperti itu ya, karena biasanya istilah double claim itu hanya menutup dari selisihnya. Misalnya ternyata kita hanya menggunakan 1,5 gitu ya, kita hanya dibantu 500-nya. Mungkin teman-teman perlu memperhitungkan hal-hal seperti itu. Itu dulu kali Mas Jadi Rey. maaf nih motong. Jadi kalau ada yang nawarin double claim itu perlu digarisbawahi berarti tadi yang disampaikan Mas Ten adalah kalau kemudian yang 1 jutanya itu sudah 1,5 juta misalkan total tagihan rumah sakitnya gitu ya, misalkan totalnya 1,5 juta lah per malamnya gitu ya. Terus kemudian ada 10 hari total 15 juta. Terus kemudian dari kantor itu sudah di cover 1 juta per malam, berarti kan 10 juta sudah tercover gitu ya. Terus kemudian ada 5 juta yang belum tercover kan. Nah, kalau kita kemudian punya asuransi lain, meskipun asuransi itu bisa klaim 1 juta per malam, tapi karena 1 juta yang lainnya sudah di cover sama si asuransi yang kita miliki dari kantor, terus kemudian yang belum diklaim adalah yang 500.000 per malam, maka yang bisa diklaim adalah yang 500.000 per malamnya itu. Ya betul ya? Bukan jadi 1 juta, ya kan? Ya. Jadi Bukan artinya jadi double. tidak bisa cari lebihan ya di asuransi Untung. kesehatan. Iya.
Nggak bisa ya? Betul. Oke, itu tadi ya berarti kita harus mengukur apakah memang kita punya kebutuhan dari asuransi tambahan ataukah tidak. Dilihat dari benefit yang diberikan oleh kantor gitu ya. Kalau kemudian dirasa cukup ya artinya tidak perlu mencari asuransi tambahan karena artinya kita keluar uang buat bayar premi lagi. Tapi gimana Mas Nen Ya, dengan situasi dan kondisi seperti saat ini, pandemi gitu ya, terus kemudian ya, perusahaan-perusahaan juga kondisi ekonomi kan lagi nggak bagus gitu ya, banyak perusahaan yang kemudian ya, merumahkan karyawannya, bahkan mem-PHK karyawannya. Sedangkan ya kita sama-sama tahu bahwa kalau asuransi dari kantor itu kan hanya kita dapatkan ketika kita menjadi pegawai di kantor tersebut. ya, Sedangkan sekarang resikonya untuk dipecat itu bertambah gitu ya, untuk, betul. diberhentikan itu bertambah. Nah, apakah sekarang saat yang tepat untuk membeli asuransi kesehatan di luar, dari yang diberikan oleh kantor gitu atau tambahan istilahnya? Karena kan untuk, kemudian disetujui oleh perusahaan asuransi pun juga ada waktu Ya, tunggunya gitu ya, bisa mungkin masa tunggu. 2 minggu ataupun juga mungkin, sebulan atau bahkan 2 bulan tergantung dari perusahaan asuransinya gitu ya. Nah, apakah Ya, kemudian sekarang saat yang tepat ataukah gimana? Karena saya yakin teman-teman yang nonton ini sering sekali ditawarin sama agen asuransi, "Ya beli sekarang, you nggak tahu nih kapan you bakal, dipecat," gitu ya. Sekarang situasi kondisi lagi nggak bagus gitu, kemudian kalau dipecat you tidak ada perlindungan asuransi kesehatan bla 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 dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ada tawaran ya. itu ambil atau enggak? Ya, di tengah kondisi seperti ini ya, dengan ketidakpastian yang semakin luar biasa gitu ya. Jadi salah satu pertimbangan untuk kita menambah atau membeli asuransi itu bisa menjadi sebuah opsi dalam tanda kutip asalkan tentunya pos-pos keuangan yang lainnya aman. Tapi sebenarnya secara basic hal yang paling kita yang minimal kita miliki adalah BPJS Kesehatan karena itu menjadi salah satu hal yang penting yang wajib kita miliki di tengah ketidakpastian di tengah kesehatan yang yang benar lagi luar biasa sih. Tapi bila kita melihat keadaan cash flow gitu ya, lalu bisa melihat dari keadaan pos-pos keuangan yang lain dalam tanda kutip stabil, dana darurat, apalagi ini menjadi poin yang sangat penting gitu ya, itu semuanya sampai 1 tahun bahkan kalau bisa 1,5 tahun itu aman gitu ya, tidak ada salahnya melirik atau mengambil opsi kita menambah asuransi. Apalagi kalau dari kantor atau kondisinya sekarang itu kalau misalnya amit-amit kita kena positif, itu belum di cover ya. Itu cukup banyak rata-rata termasuk di beberapa teman-teman gitu ya. Asuransi kantor belum mengcover untuk kondisi COVID-19 ini. Jadi mau nggak mau kita sebagai pribadi ketika melihat pos-pos keuangan kita sudah aman, kita bisa menjadi salah satu opsi yang melirik gitu ya tadi ya. Karena sekarang banyak sekali tawaran dari teman-teman tadi yang Mas Ray sebutkan, mumpung nih lagi seperti ini nih, ayo ambil gitu ya. Itu mereka mengcover gitu ya. Beberapa bulan terakhir mungkin 6 bulan atau 1 tahun terakhir kita sudah 1,5 tahun ya kondisi seperti ini, tapi perusahaan-perusahaan asuransi akhirnya banyak memodifikasi produk-produk mereka. Ya, kita perlu cukup cermat gitu ya, bukan karena tawar bukan karena rasa nggak enak, tapi cermat menghadapi tawaran tersebut. Apakah memang ketika kita positif gitu ya COVID-19 ini bisa diklaim, bisa mengcover semuanya. Bahkan sekarang lagi ramai isoman gitu ya, isolasi mandiri gitu ya. Apakah di cover juga isoman ini? Seberapa besar? Apakah ketika kita dinyatakan positif melalui misalnya antigen ataupun lanjut PCR, PCR-nya juga di cover ya kan? Karena biasanya ini perlu lagi-lagi kita perlu cermat sebagai konsumen gitu ya. Jangan sampai karena rasa nggak enak tadi kita akhirnya ikutan beli, ternyata amit-amit kita sampai akhirnya positif, lalu pengen klaim ternyata tidak bisa ya karena tadi ternyata yang unsur yang harus dipenuhinya gitu ya mungkin entah ada masa tunggu ataupun ternyata ada hal-hal yang dikecualikan gitu ya karena ada banyak istilah di asuransi yang buat kita sebagai awam mungkin ini apa nih masa tunggu ini apa nih hal-hal yang dikecualikan penyakit yang dikecualikan misalnya gitu ya itu hal-hal seperti itu yang harus kita baca dengan cermat dan kita tanya ke agennya yang nawarin. Kalau seperti ini gimana nih kalau misalnya nanti ini tertular kena tracingan,
terus harus swab gitu ya. Ini di cover nggak nih swab pertama gitu ya. Atau ternyata kalau misalnya negatif, oh nggak di cover, tapi kalau positif misalnya baru di cover. Hal-hal seperti ini harus cermat. Jadi hal yang harus kita lihat dulu adalah kondisi keuangan. Jangan sampai memaksakan, ya. Jangan sampai karena kondisinya memang lagi ya cukup kanan kiri semuanya. Circle kita semakin kena nih, circle kita semakin mengecil, teman-teman gitu ya, kerabat ada aja tiap hari berita positif semakin kecil. Terus kita jadi ke bawah parno dan akhirnya memaksakan beli ini, beli cover ini, beli asuransi yang ini, beli cover yang ini gitu ya. Yang akhirnya menjadi tadi seperti Mas Rey singgung adalah jadi buang-buang premi gitu ya, buang-buang uang sayang, tidak tepat sasaran. Jadi ya balik lagi kita harus meneliti atau introspeksi dulu lah cash flow kita udah aman atau belum gitu ya. Sejauh memang sudah aman karena kan kalau kita balik lagi ke prinsip rencana keuangan, kita sudah bisa beresin yang namanya cash flow, kita beresin yang namanya utang, dana darurat, baru asuransi gitu kan. Sehingga pos di atas-atasnya ini sudah rapi, barulah kita bisa memikirkan opsi-opsi selanjutnya. Tapi yang paling minimal, yang sangat saya sarankan secara pribadi, BPJS Kesehatan jangan sampai putus gitu ya. Walaupun ketika ya amit-amit di PHK gitu ya, putus kerja gitu ya, tidak dibayarkan lagi oleh kantor, ya kita bayar sendiri gitu ya. Walaupun dari yang tadinya kelas 1 terus akhirnya misalnya oh oke, turun kelas 3 jadi yang 25.000 per bulan. Itu minimal kita lanjutkan BPJS Kesehatan karena itu salah satu poin penting dalam perencanaan keuangan yaitu asuransi kesehatan. Mungkin itu Mas Rey. Jadi setidak-tidaknya kita masih punya skoci gitu ya, meskipun skocinya ya kecil gitu ya, BPJS Kesehatan yang paling minim tadi 25.000 ya masa nggak bisa gitu ya, Ya, per bulan. Kalau kemudian anggota ya, keluarga ada 4 ya 100.000 lah ya, ngurang-ngurangin 100.000. beli kopi literan sekali juga udah kebayar itu BPJS, Kesehatan gitu ya. Terutama juga untuk teman-teman yang Saya jadi baru ingat, berprofesinya freelancer bukan gitu ya. 25 Mas Rey, 35. Oh 35 ya? Sama Saya aja. baru ingat, Berarti 35, 35. kalau yang kedai kopi warna hijau kan 125 gitu atau 135 dapat 2. Nah, itu kurangin dulu Iya, aja iya. lah. Kurangin gula masuk ke tubuh teman-teman semua supaya lebih sehat gitu ya. Ya, Dan ada tadi saya lihat juga ada di YouTube-nya Deddy Kobuzer kalau nggak salah. Jadi teman-teman bisa menjaga hmm. diri dari paparan virus COVID kalau teman-teman mengurangi asupan gula katanya dan juga sering Oh berolahraga. ya, Jadilah host yang buruk untuk COVID gitu ya, jadikan badan teman-teman gitu tuan rumah yang jelek untuk COVID jadi tidak betah di iya, badan teman-teman semua, ya semoga tidak terpapar gitu ya dan kalaupun ada yang terpapar, teman-teman, segera pulih gitu ya, segera bangkit, eee, tidak hanya dari sisi kesehatan tapi juga dari sisi keuangan gitu ya. Karena ya kalau kemudian harus iya, tes, antigen, swab PCR gitu ya dan apalagi harus sampai dirawat dan kemudian itu semua tidak di-cover, ya artinya teman-teman harus mengeluarkan, uang sendiri gitu ya. Kalaupun kemudian teman-teman pengen gratis ya artinya teman-teman harus menggunakan fasilitas yang diberikan oleh, pemerintah, oleh negara gitu ya. Nah, pilihannya adalah teman-teman mau ataukah tidak gitu ya untuk melewati semua prosedurnya, harus ke puskesmas dulu, menunggu antrian untuk PCR dan lain sebagainya dan sebagainya, ya kemudian mungkin dapat bed gitu ya, bisa diobati, bisa dirawat dan kemudian jadi, sembuh. Jadi lebih baik teman-teman menjaga diri dengan, mengurangi mobilitas, mencuci tangan ya, menjaga kesehatan dan juga punya asuransi kesehatan sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Stanley itu tadi. Baik dari perusahaan kalau sekarang teman-teman bekerja, eee, pertahankan kinerja teman-teman semua supaya perusahaannya tetap bisa beroperasi gitu ya, menghasilkan keuntungan, bisa ngegaji teman-teman semua, bisa bayar mhm, asuransi, teman-teman semua. Kalau perusahaannya kolaps, ya artinya teman-teman semua nanti harus di-PHK dan jadi nggak punya asuransi kesehatan dari, kantor lagi. Itu mungkin ya Mas Ten, ini nggak kerasa udah cukup panjang obrolan kita, pada syuting malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin saya pengen minta sedikit, dari Mas Ten, penutup untuk teman-teman semua, pesan lah gitu ya, terutama tentang asuransi yang mungkin harus dimiliki nih oleh teman-teman karyawan ini, jangan sampai kemudian mereka salah langkah. Kira-kira
apa sih yang harus kemudian mereka miliki dari sisi asuransi ataupun juga apa yang harus mereka lakukan dengan asuransi yang mereka miliki atau sebelum mereka memilih asuransi? Ya, eh, pada dasarnya kita semua baik masih kecil memiliki anak gitu ya ataupun pasangan, asuransi yang wajib dimiliki oleh kita semua adalah asuransi kesehatan. Ya, tidak memandang usia. Jadi yang dari lahir gitu ya, dari baby sampai bahkan nanti kita sudah pensiun dari kantor gitu ya, kita memiliki asuransi kesehatan ya, minimal BPJS kesehatan. Ya, biaya kesehatan itu luar biasa, jadi sebisa mungkin kita menjaga kesehatan juga ya, tapi untuk menjaganya gitu ya, menjaga amit-amit kalau kita harus dirawat gitu ya, memilikilah asuransi kesehatan. Lalu bagi teman-teman yang sudah berkeluarga atau memiliki tanggungan, sudah mulai diperhitungkan bahwa memiliki asuransi jiwa itu penting ya, karena kita akan meninggalkan istilahnya orang yang di belakang kita yang bergantung hidup sama kita itu masih memerlukan biaya. Nah, sehingga perlulah teman-teman memperhitungkan memiliki asuransi jiwa. Lalu untuk yang lain-lain dalam teknis perhitungan, besaran plafonnya, dan lain-lain, itu balik lagi ke kebutuhannya. Jadi, jangan termakan omongan yang, oh preminya cuma 300.000 nih per bulan, oh hanya 500.000 per bulan gitu ya. Teman-teman sebisa mungkin jangan termakan omongan itu dulu. Tapi balik lagi ke kebutuhan, diskusikan dengan agentnya gitu ya, atau para perencana keuangan yang independen gitu ya, sehingga benar-benar tahu real kebutuhannya teman-teman itu seperti apa dan seberapa besar. Bukan berdasarkan bayar premi ratusan ribu per bulan, ratusan ribu per bulan, terus udah punya asuransi. Bukan seperti itu, tapi dibalikan lagi ke kebutuhan. Jadi jangan ragu bertanya, lalu dengan cermat juga baca polisnya, karena di dalam polis itulah sebenarnya tertulis manfaat-manfaat dan apa yang akan teman-teman dapatkan. Mungkin itu sedikit tips dari saya, Mas Rey. Oke, terima kasih banyak Mas Stanley untuk tips-tipsnya, sangat-sangat membantu saya yakin untuk teman-teman semua yang menyaksikan video kita pada hari ini. Dan kalau teman-teman masih bingung seputar asuransi apakah beli ataukah enggak ya, terus kemudian teman-teman juga bingung apakah asuransi yang saya miliki sekarang ini sudah tepat atau belum, silahkan nih hubungin Mas Stanley bisa melalui Instagram Iya. di @stainchrist ID ya kalau nggak salah, betul ya? Salah, Oh salah, Stanley Chris ID. Stanley Chris ID. Chris ID. Oke, nanti boleh DM mungkin ya, Mas Stan. Dan di situ juga nanti ada linknya yang kemudian bisa membawa teman-teman untuk mengkontak Mas Stan. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Stan untuk waktunya. Sehat-sehat selalu Mas Stan dan juga keluarga. Untuk teman-teman, kalau merasa bermanfaat boleh share ke teman-teman yang lainnya, boleh like juga dan komen tentang pikiran teman-teman seputar asuransi. Kalau ada pertanyaan juga boleh simpan di kolom komentar, nanti akan kami coba kumpulkan untuk bahas di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Mas Ten. Thank you, Mas Rey. Dadah semua.